Weapons of influence yang ketiga, likability atau sering juga disebut prinsip kesukaan. Untuk menjelaskan fenomena ini, saya ingin tanya satu hal kepada Anda dulu deh. Pernah nggak Anda membeli sebuah produk bukan karena produknya, akan tetapi lebih karena penjualnya? Misalnya aja ya, karena yang jualan ini ganteng-ganteng sama cantik-cantik, sehingga Anda tidak kuasa menolak. Atau mungkin contoh lain lagi, pernah nggak Anda bergabung di sebuah asuransi karena yang menawarkan itu teman Anda sendiri? Selain Anda tidak kuasa menolaknya, Anda juga percaya dengan teman Anda ini. Anda yakin, oh ini tuh teman baik saya. Pasti nggak mungkin dia akan membohongi saya. Atau jikalau dia menyarankan sesuatu, pasti ini tentu saja baik untuk saya. Jikalau Anda pernah mengalami hal-hal tersebut, maka itulah fenomena di mana weapon of influence likability bekerja pada diri Anda ya. Jadi prinsipnya seseorang disebut likable jikalau orang suka bersama dengan dia, karena itu membuat mereka merasa nyaman, they feel good, mengingatkan mereka tentang pengalaman menyenangkan atau potensi positif yang mereka miliki. Nah, oleh karena itu, ketika kita ingin lebih mudah meyakinkan orang lain, maka kita buatlah pribadi kita menjadi orang yang likable, yang disukai orang. Karena dengan demikian maka orang lain akan lebih susah untuk menolak apa yang kita sampaikan pada mereka. Ini saya berikan contoh dari seorang yang namanya Joe Girard ya. Ngomong-ngomong, Joe Girard ini adalah pemegang rekor dunia salesman terbaik di dunia. Dia ini adalah sebuah salesman yang jualan mobil ya, mobilnya mereknya Chevrolet. Itu ada saya logonya di atas ya. Saya yakin Anda pasti tahu lah ya Chevrolet. Nah, Joe Girard ini bisa memegang rekor dunia menjual karena dia mampu selama 12 tahun tanpa terputus, dia menjual rata-rata 5 mobil tiap harinya ya. Jadi Anda bayangkan sendiri, 5 mobil tiap hari selama 12 tahun berturut-turut. Kira-kira komisinya aja sebesar apa gitu ya. Nah ketika ditanya, Joe, apa sih rahasiamu kok bisa jualan sedemikian banyak? Dia hanya berkata, rahasianya adalah satu, jual di harga yang wajar. Kedua, jadilah orang yang menyenangkan, sehingga orang akan membeli kepada Anda. Dan apa yang dia lakukan untuk menjadi orang yang menyenangkan? Untuk tiap customernya, di hari-hari penting mereka ya, jadi misalkan hari raya agama atau di hari ulang tahun, dia kirimkan surat kepada customer mereka ya, suratnya berupa kartu gitu ya, kartu ucapan selamat. Sehingga orang-orang yang pernah memberi kepada dia ingat dia senantiasa. Lain kali ketika misalkan mereka butuh mobil yang kedua ataukah keluarganya butuh mobil, kira-kira siapa yang direkomendasikan? Ya tidak lain adalah si Joe Girard ini. Jadi prinsip likability bisa membuat Joe Girard jadi salesman terbaik dunia. Nah sekarang bagaimana kita juga menerapkan prinsip ini sehingga kita juga bisa menjadi pribadi yang disukai. Berikut akan saya sharingkan beberapa tips-tipsnya supaya kita bisa jadi pribadi yang lebih menarik. Tips yang pertama ya, dan juga faktor yang terbesar membuat diri kita disukai adalah penampilan fisik ya. Ternyata ya di sini dikatakan ya, orang yang penampilannya menarik ini akan lebih meyakinkan dan susah ditolak. Nah, sampai di sini Anda mungkin udah protes ke saya. Oh, Pak David, ini kan berarti diskriminatif. Wah, ini saya bukan diskriminatif ya, tapi ini berdasarkan dari hasil riset ya. Dan bukankah ini sebuah human nature? Coba Anda cek dengan diri Anda sendiri ya. Ketika Anda misalkan didekati, coba diyakinkan dengan seseorang yang penampilannya menarik, Anda kan lebih susah ya menolaknya ya dibandingkan ketika Anda didekati oleh seseorang yang penampilannya udah wajahnya serem amburadul lagi ya. Nah, di sini dikatakan bahwa orang yang penampilannya menarik itu secara unconscious ya, kita akan memandang dia, oh ini orangnya ini baik, bisa dipercaya dan pandai ya. Contoh lainnya coba Anda cermati bintang film ya. Terutama untuk yang film-film romantis. Pasti bintang filmnya adalah yang tampilannya rupawan. Kalau film romantis tapi bintang filmnya ajanya amburadul, wah bisa-bisa ketika nonton Anda konflik batin gitu ya. Nah, oleh karena itu yang bisa Anda lakukan adalah ya sadarilah penampilan fisik Anda.
Buatlah diri Anda tampilannya secara menarik ya. Tampilan secara menarik tidak hanya melulu tentang wajah, juga tentang cara Anda berpakaian, apakah Anda matching aksesoris yang Anda kenakan. Intinya, buatlah penampilan Anda menarik. Ini akan membuat diri Anda lebih persuasif. Dengan tips yang kedua adalah, Anda ingin lebih disukai orang, cari kesamaan Anda dengan orang yang hendak Anda yakinkan ya. Riset menunjukkan bahwa kita suka dengan orang yang memiliki kesamaan dengan kita. Dan kesamaan ini bisa saja berupa latar belakang, hobi, cara berpikir, hal-hal yang Anda sukai, bahkan sampai dengan cara berbicara. Pernah dilakukan sebuah eksperimen ya. Ini dilakukannya terhadap seseorang yang sudah ketahuan bahwa dia adalah seorang fans dari Manchester United. Nah, di orang ini, di depannya dilewatkan orang lain. Orang lain ini kemudian jatuh gitu ya. Apakah fans Manchester United ini akan membantu? Jawabannya adalah sangat dipengaruhi oleh kaos yang dia kenakan. Kalau kaos yang dikenakan polosan gitu ya, misalkan kaos putih, ya ada beberapa lah ya yang membantu. Akan tetapi, jikalau kaos yang dikenakannya adalah kaosnya dari sama pakai jersinya Manchester United, wah ini langsung sebagian besar membantu orang tersebut ya. Nah, akan tetapi kontras jikalau orang ini ternyata pakai baju Liverpool, yang notabene adalah musuh besarnya Manchester United, wah ini hampir gak ada yang membantu ya. Jadi hanya karena kesamaan hal yang mereka sukai, klub sepak bola Manchester United bisa membuat mereka meyakinkan orang lain untuk membantu mereka. Nah, saya juga ada sebuah cerita nih yang berkaitan dengan bagaimana kita bisa menemukan kesamaan ini secara sadar. Jadi ceritanya adalah seperti ini. Suatu hari saya harus menghadapi seorang manajer radio ya, untuk meyakinkan dia tentang proposal training yang saya ajukan ke stasiun radionya. Nah, sebelum ketemu nih, saya coba riset dulu tentang orang ini. Calon yang ingin saya ketemu, apa sih kesukaannya? Dan sekarang, di zaman sekarang, kalau kita mau riset, saya kira mudah sekali ya. Kita bisa cek melalui internet atau Facebook. Nah, dari situ ketahuan ya ketika saya cek, ternyata si bapak yang ingin saya ketemu ini, dia adalah seorang pecinta musik metal ya. Dan jikalau Anda tidak tahu, saya ini juga sebetulnya adalah seorang pecinta musik metal. Oleh karena itu, akhirnya saya tahu, oke berarti nanti kalau ketemu, mestinya pembicaraannya banyak berkaitan dengan musik metal. Oleh karena itu, akhirnya ketika ketemu, tebak, kira-kira topik pembicaraan apa yang banyak kita bicarakan? Ya tidak lain tentang dunia musik metal. 80% pembicaraan waktu itu kita bicara tentang musik metal. Band apa yang dia sukai, konser apa yang dia pernah ikutin, sekian banyak hal tentang musik metal. Sedangkan pembicaraan tentang proposal pelatihan hanya ya kurang lebih sekitar 20% saja dari total waktu pembicaraan. Tapi tebak, kira-kira apakah waktu itu saya berhasil pulang membawa proposal yang disetujui? Jawabannya adalah iya ya. Kenapa? Saya berhasil menjadi pribadi yang disukai hanya dengan membuat atau mengkonekkan satu kesamaan yang kita berdua miliki, yaitu adalah musik metal. So, itu adalah tips yang kedua, carilah kesamaan Anda dengan orang lain. Berikutnya, tips yang ketiga adalah sering muncul atau familiarity ya. Jadi ini betulnya mudah banget. Riset mengatakan bahwa orang akan menyukai Anda lebih jikalau Anda sering muncul ya. Anda sering terekspos, Anda kelihatan terus-menerus. Nah, itu Anda lebih disukai. Satu bukti yang menunjukkan hal ini adalah misalnya adalah kesukaan Anda terhadap sebuah lagu. Seringkali sebelum kita bisa benar-benar menyukai sebuah lagu, kita ini masih mendengarkan berulang kali. Setelah kita mendengarkan berulang kali, akhirnya kita jadi, oh iya, saya tambah lama kok tambah suka ya dengan lagu itu. Jadi, supaya Anda sering disukai, sering-seringlah muncul ya. Ini adalah hal simple yang bisa Anda lakukan supaya membuat diri Anda lebih disukai orang lain. Dan berikutnya, tips yang keempat, atau tips yang terakhir adalah keterbukaan, atau sering juga disebut istilah bahasa Inggrisnya adalah vulnerability. Secara mudah ini definisikan bahwa dengan vulnerable, kita ini jadi orang yang terbuka atau rentan. Tidak melulu kelihatan sebagai orang yang sempurna dan tiada cacat. Karena seringkali ketika orang lain melihat kita sebagai, wah ini orangnya perfect banget ya, hebat banget.
maka orang justru nggak bisa relate, nggak bisa connect dengan dia. Contoh yang terjadi adalah fenomena film-film superhero di zaman saat ini. Film-film superhero di zaman saat ini justru ingin menunjukkan bahwa walaupun mereka superhero ya, misalkan Superman, Batman, atau Spider-Man, mereka ini sebetulnya orang biasa juga yang punya emosi, yang juga mengalami apa yang kita alami sebagai manusia biasa. Karena dengan itu kita akan bisa lihat bahwa mereka ini juga punya kelemahan. Kita bisa relate, kita bisa connect dengan mereka. Jikalau film superhero ini justru malah superhero-nya dibuat terlalu superior, nah orang itu justru malah nggak bisa relate, nggak bisa benar-benar suka dengan mereka. Jadi, yang harus Anda lakukan adalah tunjukkan kelemahan Anda ya. Hal ini akan membuat diri Anda lebih disukai. Cara menunjukkan kelemahan Anda sebetulnya bisa Anda kalau ada kesalahan, ya silahkan Anda mengaku ya. Atau Anda juga bisa ceritakan self-deprecating jokes, yaitu sebetulnya jokes-jokes atau lelucon yang korbannya adalah diri Anda sendiri ya. Misalkan Anda bisa cerita tentang rambut Anda yang tambah lama tambah botak, atau masalah kelebihan berat badan ya, perut yang tambah lama tambah besar. Nah itu adalah Anda menunjukkan kelemahan-kelemahan Anda. Dari situlah orang akhirnya akan bisa connect terhadap diri Anda dan membuat diri Anda lebih disukai oleh orang lain. So, jadi itu tadi adalah tips-tips tentang bagaimana membuat diri Anda lebih disukai orang lain. Silahkan dipraktekkan dan sampai ketemu di video yang berikutnya.